Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Nah kami kan ngecek yang terima bantuan siapa aja sih. Saya bilang, Pak, soalnya kalau jenengan nggak cari solusi, anak ini nggak dibalikin duitnya karena dia harusnya nggak boleh bayar gitu kan. Uang sekolah itu gratis kepada siapapun, yang mampu maupun yang tidak mampu. Itu sudah program. Dulu orang mau telaten baca artikel Mengakui dia, dari mengakui. awal sampai selesai baru menyimpulkan. Iya. Lah saiki Langsung respon. apa woco caption langsung Respon. wah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Haji Norman Fauzi di podcast kita yang paling kita gemari, yaitu Singkong dan Kopi Jatim News Media. Alhamdulillah hari yang sangat istimewa buat saya. Kenapa istimewa? Karena tamu saya, sahabat muda saya yang sangat luar biasa. Sebelum saya perkenalkan, saya ingin sejenak bermemori dengan beliau, dan mudah-mudahan beliau masih ingat. Yang luar biasa adalah ketika beliau sudah ditetapkan terpilih, kami ketemu dengan beliau di stasiun TVRI Jawa Timur. Betapa kagetnya saya, sahabat muda saya tampil dengan mic, dan saya ingat lagunya adalah lagunya Utah Likumahua, Sesaat Kau Hadir waktu itu, dengan cangkoknya, dengan suaranya yang saya pikir sangat luar biasa sekali. Dan sebagai pemimpin, ada juga kenangan dengan beliau ketika kami, para tim pergerakan ini ke Jakarta, ketemu beliau, sekali lagi ketemu langsung dengan senyumnya Haji Numan dan kawan-kawan. Yang ditanya oleh beliau pertama kali adalah, yuk, sudah makan apa belum? Luar biasa. Sahabatku Singkong dan Kopi, saya perkenalkan Dr. Insinyur Emil Dardak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat gak lagu itu Mas? Lagu yang dinyanyikan di TVRI. TVRI itu kebetulan single yang pernah dirilis lah, Ya. 13 tahun yang lalu. Tapi hit itu kan? Ya lumayan lah. Jadi memang dulu itu beda dengan sekarang. Iya. Referensi utama satu-satunya waktu itu ya radio. Ya. Jadi untuk sebuah lagu bisa dikenal masyarakat ya kemungkinan besar harus diputar di radio. Ya. Music director punya peran untuk mengkurasi, memilih lagu yang dianggap punya potensi gitu kan. Nah ya kita bersyukur bahwa di radio-radio yang ya cukup favorit ya di kota-kota besar di Ya. Indonesia, Jakarta lagunya juga. bisa mencapai puncak tangga lagu ya. Jadi untuk tolok ukur itu lumayan lah. Ya. Jadi judulnya benar ya, Sesaat Kau Hadir. Itu lagu aslinya diciptakan orang Malang namanya Budi Bakhtiar. Oke. Beliau Pak Budi Bakhtiar mengarang lagu itu dan dinyanyikan oleh Utha Likumahua. Ya. Tetapi waktu itu ekspresinya, body language-nya menguasai betul. Bahkan refnya itu luar biasa. Kayaknya juga Pak Haji Norman kalau nyanyi kok menguasai. Tapi jujur Mas, saya waktu itu dapat rekamannya, terus kemudian saya waktu itu nggak ngerti monetize atau bagaimana. Yang penting dedikasi saya sebagai tim perjuangan, saya masukkan ke YouTube. Alhamdulillah 9.000 lebih yang menonton waktu Gitu itu. ya? Iya, tapi nggak ngerti. Tahu ngerti sekarang, saya pikir harus saya manage kan begitu. Mas, kayaknya cocok sekali jadi penyanyi atau musisi gitu. Belajarnya di mana nih? Hobi ya dari kecil
Cuman memang waktu saya usia mungkin SD, SMP itu lebih tertarik bermain musik, alat musik ketimbang nyanyi. Oke. Benar-benar menekuni pengen nyanyi itu ya bahkan sampai kuliah awal pun saya lebih banyak main alat musik. Ada sekolah olah vokal begitu, karena saya ngelihat kok serius banget gitu nyanyinya gitu loh. Kebetulan otodidak, Oh, jadi gitu ya? banyak bergaul dengan penyanyi-penyanyi di mungkin yang biasa nyanyi di panggung gitu ya. Banyak yang ya kita juga banyak nyari referensi dari penyanyi-penyanyi juga yang dari live performance-nya siapa gitu kita liatin. Terus kita mencari referensi lah dan jadi influence juga kepada gaya nyanyi kita. Tapi kan saya luar biasa saya mendengarkan itu, Mas. Dan memang kebetulan kadang kalau saya nganggur saya putar kembali. Yang saya perhatikan itu refnya. Jadi dengan nada tingginya tiba-tiba diturunkan begitu, luar biasa. Mas, semalam saya juga mencoba memutar lagu itu, tapi setelah lagu itu habis, muncul lagu lain. Lagu di mana cover video ya, gitu ya, video. Kemudian dengan ibu. Oh iya. Terus kayaknya perjalanan panjenengan di kampus, kemudian di itu lawas juga itu. Nah, Itu lawas itu. itu karangan sendiri atau Itu bagaimana? istilahnya mungkin 10 kilogram yang lalu. Artinya larang lagu juga nih berarti ya? Kalau itu saya ngarang sendiri. Jadi album pertama saya itu Oh, punya album nih? ya 90%. Jadi dulu itu nggak ada judulnya ngerilis lagu satu biji gitu, nggak. Kita album. Oh gitu. Jadi albumnya kita buat, singlenya kita rilis satu persatu. Agak berbeda Iya. modelnya waktu itu. Tapi bintangnya yang dihadirkan harus ibu waktu itu ya? Ya kebetulan lah Gitu. itu. Banyak yang mencurigai itu modus saya untuk bisa mendekati dia ya. Iya. Biarlah kami berdua aja yang tahu jawabannya. Artinya kira-kira saya nebak nih, lagu itu akan menjadi lagu kemerdekaan kan begitu? Seperti saya juga punya lagu kemerdekaan, lagunya Kenan Nasution. Kau sudah kenal dengan Yang mana? Kenan yang mana? ada tetaplah putih gitu loh. Oke. Jadi kalau sudah lagu itu isinya menangis dan saya kepingin pulang, kepingin memeluk istri saya mengatakan, Wah, luar biasa. I love you so much. Jadi lagu itu, Iya. Ini jujur nih ya, jujur ya. lagu itu memang waktu itu jadi album pertama saya Iya. kebanyakan lagu ciptaan sendiri. Tapi lagu yang tadi dimaksud sama Pak Haji Norman tuh justru di luar dari album pertama. Jadi waktu itu selesai sekitar 2 single dari album saya sudah kita rilis di tahun 2009. Nah, di 2011 saya berkolaborasi gitu ya, menulis sebuah lagu lagi dan aransemennya dibuat oleh salah satu anggota band namanya Drive dulu. Drive, oke. Jadi Mas Budi dia adalah gitarisnya. Kita coba gitu. Saya sendiri lupa kenapa gitu saya pengen bikin lagu baru lagi ya waktu itu. Jadi ada lagu, nah yang itu tidak masuk album, itu single gitu ya. Nah sistemnya udah agak berubah, itu kita bisa ngerilis single waktu itu. Jadi singlenya saya produksi dan ya luar biasa ya, maksudnya berkolaborasi dengan band yang relatif lebih berbeda gaya musiknya. Ya. Itu menarik. Artinya saat itu sudah punya grup band sendiri ya? Saya bukan grup band sendiri ya, saya kan solois ya. Jadi manggung di mana bisa sama pemain yang berbeda-beda. Nah, sahabatku Singkong dan Kopi, ini ada cerita. Manggung di mana, mau main bagaimana bisa. Ada cerita nih, sahabatku Singkong dan Kopi, saya harus mengawal tim, mengawal pasukan begitu untuk beliau berkampanye. Dan saya lihat lagunya, mudah-mudahan beliau masih ingat lagunya Re Ario Re waktu itu. Kemudian beliau mendatangi pemusiknya, diambil gitarnya, melodi, beliau yang main. Saya berpikir luar biasa. Masih ingat nggak lagu itu, Mas? Ya, itu kita di salah satu lapangan parkir pusat perbelanjaan. Ya. Waktu itu kayak komitmen kampanye damai. Iya. Jadi kita 2 pasangan calon itu waktu itu boleh membawa supporter dan kita sama-sama menampilkan tampilan panggung gitu ya. Kreasinya begitu ya. Kreasi. Nah, waktu itu kemudian kita juga
nyanyikan lagu Re Ayo Re. Iya. Terus saya mikir biar seru mungkin main Iya, gitar. seru. Nah, gitarnya gitar listrik, jadi kan Iya. agak-agak rock and roll lah. Iya. Gitu. Ayo pakai kopiah. Pakai kopiah. Iya. Artinya kan pengunjung kan waktu itu teman-teman juga kaget. Ya maklum dari kalangan santri kan, loh, kok seperti ini. Padahal yang diajak ngomong, yang manggung ini juga dari santri lahirnya kan begitu. Iya, tapi kan kita juga selawatan loh. Mas, paling tidak itulah memori. Membuat 51 kita semakin mencintai keluarga kita, makin mencintai pekerjaan kita, makin mencintai perjuangan kita. Hal lain yang ingin saya sampaikan. Kenapa tidak terus menekuni musik lagi, menciptakan lagu-lagu lagi, dan sekarang kan tidak perlu bingung mencari TV, kan langsung publish begitu. Iya, kita flashback dulu ya Iya. ke tahun 2010 itu tahun saya cukup intensif bermusik. Iya. Jadi saya sering diundang juga ke stasiun TV Oh. untuk tampil ya, dan ya mereka menampilkan satu yang memang di radio lagunya Oke. dianggap hits. Nah, kemudian untuk tampil berikutnya mereka ngeliat rating. Nah, saya ada tampil 4 kali berturut-turut waktu itu. Jadi lumayan lah. Nah, cuman habis itu, nah kemudian ada single kedua. Nah, setelah itu saya kemudian diamanai masuk ke sebuah BUMN. Oh. Nah, saya memilih waktu itu akan lebih fokus di BUMN. Masuk ke salah satu perusahaan namanya Penjaminan Infrastruktur yang full time. Kalau sebelumnya itu saya menjadi seorang konsultan ya. Yeah. Jadi waktunya lebih fleksibel. Sebagai konsultan waktunya lebih fleksibel. Kemudian ya saya bisa lebih intensif lah gitu membagi waktu dan mengalokasikan waktu untuk musik. Tapi begitu full time ya harus benar-benar full time. Oke, saya sebenarnya ingin menggali. Adakah lagu yang paling favorit yang pernah diciptakan? Tadi kayak yang dinyanyikan di studio TVRI misalnya itu kan lagu ciptaan Ya, kawan Mas Pak Budi. Baktiar. Ya. Yang saya karang tadi ada yang pertama tadi. Yang ada- jelas yang untuk ibu. Iya. Yang ya pasti yang spesial lagu yang pernah dinyanyikan di pernikahan saya. Masya Allah. Jadi tapi itu kemudian baru kita rekam lagi 7 tahun kemudian. Mas. Tahun 2 tahun lalu akhirnya saya jadikan kejutan buat istri saya. Kita produksi betul karena istri saya bilang gitu, kok lagu yang kamu karang nggak pernah diproduksi ya, cuma dinyanyiin waktu di nikahan gitu. Dan ternyata kita kaget juga ya, maksudnya kita nggak terlalu promosikan tapi viewersnya bisa lebih dari 1 juta. Kemudian masuk di chart. Sekarang kan justru kita ngukur favorit lagu dari karaoke. Oke. Nah, di salah satu karaoke keluarga itu dia masuk tangga lagu nasional gitu, tangga lagu Indonesia. Jadi ya kaget juga gitu bahwa lagu itu ternyata dapat respon yang cukup baik lah gitu dari pendengar. Ada korelasinya nggak antara musik dengan tugas-tugas sehari-hari? Korelasinya tuh Makin humble, makin humble kan? empati gitu. Bermusik itu kan kombinasi antara apa ya? Ada bilang otak kiri, otak kanan, balance. Kerjaan apalagi tugas ini berkaitan dengan masyarakat banget kan, bukan kerjaan di atas meja full, tetapi justru banyak ketemu orang di lapangan, banyak juga dinamika, kompleksitas gitu ya. Segala hal ini banyak kepentingan, banyak ini. Jadi ya musik itu bisa membuat kita lebih peka lah, lebih sensitif. Artinya dengan musik itu kan kita terbawa ya. Kita bisa bersikap yang lebih ramah. Tapi perlu saya sampaikan ke sahabat Singkong dan Kopi, saya juga diam-diam mengamati video-video. Cara beliau ketika bekerja, cara beliau turun ke bawah. Ada satu video yang mungkin saya akan mengingatkan kepada beliau. Beliau mengingatkan satuan tugasnya, mengatakan apakah saya harus membayarnya karena kebijakan seperti ini. Luar biasa. Masih ingat di Lamongan? Itu belum lama. Belum lama. Bisa ceritain tuh Mas? Jadi kita ini kan punya program nasional memberantas. Bukan mengurangi, memberantas kemiskinan ekstrim. Ya. Ekstrim itu artinya miskinnya no woman.
Bukan nemen ya, benar? Iya, jadi No woman gitu ya? no woman itu bukan artinya Oke. banyak orang yang miskin. Iya, oke. Tapi orang itu kondisi Iya. kemiskinannya benar-benar mesahaken Iya. gitu ya, kasihan. Iya. Nah, ini diukur dari berapa tingkat pendapatannya dia Iya, gitu. oke. Kalau diukur tuh di bawah 300.000 per bulan pengeluarannya dia per orang, per kepala. Iya. Nah, ini kemudian kita menyalurkan bantuan di 2 bulan terakhir tahun 2-3 bulan terakhir tahun 2021. Nah, kami kan ngecek yang terima bantuan siapa aja sih. Nah, salah satu yang kami cek itu kita tanya gimana biaya hidup segala. Tadinya tuh maksud saya pengen tahu gitu apa saja biaya hidupnya dia. Nah, ternyata anaknya masih sekolah SMA di sekolah negeri. Saya tanya gimana, udah gratis kan? Loh enggak, bayar, bahkan bayar uang gedung walaupun didiskon. Wah, kan panik saya karena kan harusnya itu adalah program sekolah gratis yang sudah kita jalankan. Akhirnya saya hubungi kepala sekolahnya. Saya bilang, Pak, soalnya kalau jenengan nggak cari solusi, anak ini nggak dibalikin duitnya karena dia harusnya nggak boleh bayar gitu kan. Uang sekolah itu gratis kepada siapapun, yang mampu maupun yang tidak mampu. Itu sudah program. Adanya hanya sumbangan sukarela. Sukarela itu artinya orang itu boleh nyumbang, boleh tidak. Nggak boleh dipaksa. Dipaksa halus pun nggak boleh. Misalnya, di absen di depan kelas. Di absen di depan kelas, ya siapa yang mau nyumbang? Si A, si B, si C. Itu kan namanya maksa ya. Orang yang nggak nyumbang kan jadi terekspos. Harusnya kan nggak begitu caranya. Jadi, dan saya sering menemukan juga bahkan, boleh nggak nyumbang gitu, tapi bikin surat keterangan tidak mampu. Saya bilang salah. Kalau Anda mau itu namanya tidak mau, bukan tidak mampu. Mampu pun boleh nggak nyumbang. Pertanyaannya, elok atau tidak? Ya, oke. Saat sesama orang tua yang kebetulan punya rezeki ingin bergotong royong untuk menambah kegiatan sekolah yang tidak bisa di-cover dari biaya dari pemerintah gitu. Iya. Dan orang tahu dia mampu tapi nggak mau ikut serta. Ya mungkin kan dirasani. Nah, kalau dirasani itu resikonya, betul tak? Iya. Ya uang duwe tapi kok nggak kerso kan gitu. Iya. Nah, tapi dia boleh, nggak perlu dia ngomong tidak mampu karena orang yang mampu pun boleh nggak nyumbang. Yang penting harus sukarela. Ya kalau rasani risiko. Nah, yang saya temukan itu sudah ekstrim kan, bukan misalnya ekstrim. No woman. Bisa-bisanya masih bayar. Iya. Jadi akhirnya ya saya harapkan itu dan alhamdulillah kepala sekolahnya langsung menindaklanjuti. Tapi saya berharap jangan dia doang. Ini kan reminder ya, pengingat untuk semua sekolah-sekolah negeri se-Jawa Timur, SMA maupun SMK bahwa SPP gratis, tidak ada biaya sekolah yang wajib untuk SMA dan SMK itu adalah kebijakan Ibu Gubernur dan saya yang mana harus kita jalankan. Oke. Tetapi yang menarik di sini kan cara menegurnya. Ada yang meledak-ledak memimpin ini. Tetapi ada yang seperti itu kan ya. Artinya yang membuat orang jadi lebih sayang gitu. Tabayun ya, saya mengedepankan tabayun. Satu, saya mungkin menyadari ya, itu dia punya anak, punya istri gitu. Kalau kita mengekspos orangnya gitu, anak sama istrinya kena ya. Bukan berarti marah itu tidak boleh, tapi dan kita harus menunjukkan. Tapi kadang-kadang kan, apalagi Jawa ya, Jawa sebenarnya punya cara sendiri. Pasti, gitu. betul. Ya, jadi saya pernah ada satu pengalaman. Waktu itu saya bupati. Tergale nih ya, Tergale. Oke. Jadi saya istilahnya ngaji dalam tanda kutip, belajar kepada para pejabat di pusat yang paham bagaimana sih menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Ternyata kata kuncinya dari visi misi sampai ke kegiatan yang dianggarkan harus nyambung. Jadi kalau visi misinya adalah memperkuat sektor pertanian, tapi begitu dimasukkan programnya adalah memperkuat jasa, kan nggak nyambung misalnya gitu ya. Nah ini harus nyambung. Itulah yang disebut dari visi, misi, strategi, program, subprogram sampai kegiatan itu harus ada tabel. Nah saya kasih contoh, saya bikinin beberapa contoh. Terus saya panggil tim saya, bikin seperti ini ya supaya nilai kita bagus karena nilai kita jelek, saya bilang gitu. Menurut ini kita dapat surat cinta bahwa kinerjanya kurang, C- lah katanya gitu. Kemudian oke Pak,
berapa jam gitu ya, selesai saya kemudian panggil lagi, udah habis isya ya kayaknya ya, atau habis isya. Gimana Pak? Iya Pak, kami sudah rapatkan katanya. Jadi udah ada 4 jaman lebih ya. Terus ya memang yang Bapak susun itu bagus Pak. Tapi karena waktunya terbatas, kami kumpulkan dulu aja apa adanya. Nanti mungkin kita bisa revisi. Saya bilang, Bapak 4 jam. Hasilnya cuma ini, saya bilang gitu. Oke, saya bilang Bapak duduk sini, terus timnya saya suruh duduk. Saya siapin laptop, saya ketik sendiri apa yang harusnya mereka kerjain sampai selesai. Dan mereka hanya bisa ngeliat saya aja. Ngetik. Sampai seperti itu. Iya, artinya ya ini konsekuensi Anda nggak kerja, saya yang harus ngerjain, gitu. Ya cuman kalau 2 kali kebangetan ya. Kalau sampai harus begitu 2 kali, ya mereka harus tahu bahwa yang bicara bolpen, artinya sanksi, gitu. Tapi yang mungkin kalau saya pernah bicara dengan nada keras, tapi di belakang layar. Waktu itu kita dapat dana dari pusat, dan Trenggalek ini kurang banget dananya, kurang. Jadi kita berjuang untuk dapat dana dari pusat untuk membangun infrastruktur. Ini Dana alokasi khusus? Ya, dana alokasi khusus, ada kita dapat program pasar misalnya. Gagal lelang. 1 kali. Saya bilang kalau 1 kali udah gagal lelang, pastikan lelang ulang itu para pelaku itu udah tahu apa syaratnya. Jangan sampai karena syarat yang remeh-temeh terus mereka gagal lelang kan gitu. Udah saya pastikan. Tiba-tiba gagal lelang lagi. Saya marah betul di belakang layar, saya bilang, kalau ini sampai mau gagal lelang besok ini, yang ini Anda declare gagal lelang, saya akan sampaikan ke publik bahwa Anda yang enggak ini. Jadi saya agak tekan. Kenceng saya marah banget. Dia sampai stres kan. Habis itu balik, ternyata bisa Pak, kita sudah diskusikan, ini bisa dianggap memenuhi syarat gitu. Ayolah, istilahnya kita tuh ini DAK ini kalau nggak dijalankan kan lepas dananya. Selesai itu udah berhasil. Saya bilang baru, maaf ya Pak ya, saya bilang tadi saya harus marah, saya bilang gitu. Karena ibaratnya lagi perang, komandan tuh tugasnya memicu prajuritnya sampai dia mampu memberikan kemampuan terbaiknya. Dan harus di pressure karena ini penting banget. Karena kan pakai cara halus udah nggak bisa. Tolong Pak, ya nggak mungkin masa kita yang mohon-mohon gitu sampai dia pikir kalau nggak lakuin mati saya kan gitu. Itu perlu. Tapi apa publik perlu nonton itu? Ya, sebentar Mas Emil. Ini yang perlu disikan. Seorang Emil menghadapi persoalan, kemudian dengan cara seperti itu yang sebenarnya publik pengen tahu. Dan saya kan nggak perlu nyebut nama juga. Nggak usah. Dan artinya hasilnya terbangun lah gitu. Artinya begini, bahwa masyarakat ini perlu disadarkan. Era sudah terbuka. Artinya masyarakat bisa melihat, menilai pemimpin mereka yang bagaimana. Dalam arti pemimpin yang mampu untuk jujur, tetapi mampu menahan diri. Itu kan penting, Mas. Kadang-kadang jadi 2 ya. Sekarang ini tuh kita bersyukur bahwa publik, termasuk generasi muda, itu ada ketertarikan mengenai pemerintahan. Jadi hari ini tuh pejabat semena-mena udah sulit. Nggak zamannya lagi. Nggak zaman. Kayak kami tuh kalau iring-iringan gitu ya, itu saya tuh banyak deg-degannya juga. Jangan gini gitu, karena takutnya nanti orang nganggapnya kita tuh semena-mena gitu. Tapi kalau nggak iring-iringan, tugas kita nggak terlaksana karena waktu kita mepet dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan bayangkan kegiatan kita ini kan keliling dari kota ke kota. Dan direct lagi ya? Iya, kalau waktunya habis di jalan kita yang justru nggak melayani masyarakat dengan optimal, makanya kita dikasih fasilitas. Tapi balik lagi tadi, karena orang tertarik, kadang-kadang akhirnya mulai ada resiko. Yang dikenang publik itu 55 adalah hal-hal yang punya nilai sensasi gitu. Wajar dong, publik mengharapkan lebih bagi seorang Emil. Kan begitu? Ya mungkin saja karena katanya milenial mana nih beda gitu kan misalnya. Tapi menurut saya coba lihat dari apa yang kita lakukan ya. Misalnya kita sudah coba nyeleneh ya. Misalnya ada Apple Developer Academy, ngelatih anak-anak muda untuk bisa belajar di akademi yang sama seperti yang ada di Amerika. Bagaimana Apple ngembangin apps yang keren-keren. Saya kebayang kalau mau bawa perubahan di pemerintahan, harusnya
pegawai kita juga dong. Nah, kita diskusi sama Bu Gubernur waktu itu. Bu Gubernur juga progresif. Ya udah biarkan mereka setengah hari nggak usah ngantor, biar di situ. Nah seleksinya juga susah, dari berapa banyak akhirnya cuma 3 yang lolos. Nah 3 ini masuk ke Apple Developer. Harapannya selama hampir setahun mereka digodok di sana setengah hari tiap hari kerja. Begitu balik dia bisa jadi agen perubahan. Nah hal-hal kayak gini kan justru yang menurut saya itulah millennial leadership itu adalah bagaimana kita membawa paradigma yang berbeda dalam mengerjakan tugas. Mas Emil, kita bicara milenialnya nanti. Tapi yang saya ingin kejar tadi, ketika di Trenggalek dan lain sebagainya, tentunya publik harus tahu dong, ada reward, ada punishment. Punishmentnya jelas. Rewardnya bagaimana? Ya, jadi rewardnya macam-macam ya. Kalau Tapi tentunya seorang Emil harus melakukan juga kan? salah satunya meritokrasi. Pertama reward paling sederhana adalah gesture kita. Ya, oke. Bagaimana kemudian kita memberikan kepercayaan yang lebih gitu. Saya ngerasakan gitu bagaimana awal-awal saya itu pasti paparan saya bikin, tapi lama-lama semakin lama mereka semakin sadar gitu. Oh ini tuh stylenya yang diinginkan oleh Pak Emil gitu. Dan lama-lama mereka bisa bikin. Kita memberikan trust ya yang lebih. Ya buat saya itu sesuatu yang sebenarnya terasa gitu. Oh kita dipercaya. Oh kita diapresiasi apa yang kita kerjain. Saya seneng gitu ngomong, misalnya saya dapat paparan yang bagus nih di pemerintahan provinsi. Ini paparannya bagus. Tanya siapa yang bikin. Oke, bilangin thank you. Gitu. Iya. Mungkin sederhana, tapi dia tahu, ternyata saya dikasih tahu paparan saya bagus, sehingga ini namanya positive reinforcement. Gitu. Yeah. Dia tahu, oke, jadi yang begini nih yang bagus, sehingga next time dia kerja bagus. Yang kedua tentu meritokrasi ya. Dalam saya ya memberanikan untuk mengakselerasi kenaikan jabatan bagi mereka yang berprestasi, gitu, memberikan mereka tanggung jawab dan jabatan yang lebih baik lagi, gitu. Itu yang paling penting, gitu. Dalam ya, sekarang kita juga mengenal tunjangan. Nah ini yang PR ini Pak Haji Norman. Jadi ada tendensi ternyata begini di pemerintahan, atasan itu kalau ngasih nilai anak buah itu ternyata mereka royal, baik ngasih nilai. Ada rasa ewu pakewu untuk nggak ngasih nilai bagus. Nah, saya pernah didatangi salah satu, lagi-lagi ini cerita lama tapi ya, didatangi salah satu pejabat, dia ngeluh, saya anak buah saya, Pak, saya perlu ini gitu. Bapak kasih nilai berapa? Ya saya kan nggak bisa kasih nilai yang nggak bagus Pak. Itu kasihan lah karena nanti ininya dipotong, itunya dipotong. Nah kalau ada ewu pakewu, saya menyarankan waktu itu, tapi ini belum bisa terlaksana. Sebenarnya sasaran kinerja tuh jangan cuman sekarang itu kan kayak dokumen anggaran gitu. Jadi membuat 3 dokumen perencanaan. Ya wis 3, mau jelek, mau bagus, pokoknya 3. Nah di sebelahnya ada angka 0 sampai 100. Ya kita mau ngasih nilai berapa. Nah menurut saya harusnya ada deskripsinya. Apa dokumen perencanaan yang bagus? Tolok ukurnya apa? Betul. Atau misalnya bikin kegiatan pariwisata. Ternyata kita bikin kelasnya nggak menarik, nggak ada yang mau nonton apa, atau kelasnya bisa saking bagusnya bawa sponsor dari luar, ditayangkan publikasinya luas, sama-sama satu kegiatan. Nah harusnya ada deskripsi untuk menentukan sehingga tidak sepenuhnya subjektif pada yang ngasih nilai. Ada komitmen yang dibangun, ya itu kita sebut sebagai kualitatif deskriptif. Nah itu yang sebenarnya bisa membantu kita mengurangi potensi ewu pakewu tadi. Artinya menjadi objektif, menciptakan algoritma sendiri itu ya. Oke. Mas Emil, saya tertarik tadi yang dikatakan persoalan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur Mas banyak loh. 4, sekian persen. Situ Bondo. Ya, jadi mohon maaf ada beberapa daerah, saya nggak akan menjawab langsung daerah mana. Kalau mau silakan ikuti rapat-rapat kita, banyak yang dibuka untuk publik dokumennya. Tapi ada daerah-daerah yang memang angkanya itu kemiskinan ekstrimnya tinggi. Jadi gini, kita ngomong kemiskinan dulu, bukan kemiskinan ekstrim. Kalau kemiskinan itu garis kemiskinan sekitar 420.000 per kepala, gitu ya. Dan 75%-nya untuk makan. Ya. Nah 420.000 ini jumlahnya di Jawa Timur kan sekitar 10, artinya angka tadi yang dibatasi angka toleransi kan? Ya, jadi antara 320.000 sampai sekitar 400, maaf, bukan 410 ya, sekitar mendekati 400 lah, itu ya per kepala. Kan 80%-nya dari itu. Kalau 400.000, 80%-nya kan 320.000, ya anggaplah segitu. Jadi
di bawah 320.000 oleh BPS itu dinyatakan Betul. sangat miskin, sangat miskin. Nah, kita kemudian mendefinisikan itu sebagai miskin ekstrim. Nah, yang di antara 320 sampai 400.000. Jadi kalau misalnya banyak yang di bawah 400.000, tapi kan bisa 390, 380, 370 kan gitu ya. Yeah. Itu masuknya miskin. Nah, ada daerah yang bisa sampai 20 sekian persen, itu di bawah 400.000. Tapi yang di bawah 320.000 mungkin katakanlah 10% gitu. Jadi itu ya jenjangnya. Nah, Jawa Timur sekitar 11% kurang, itu sekitar 4,5%, 4,4% yang miskin ekstrim, yang sangat miskin. Nah, ada daerah yang komposisi miskin ekstrimnya lebih besar, ada yang lebih kecil. Gitu. Jadi ini variatif, dan di Jawa Timur ini angka kemiskinan kita dibanding nasional kita sebenarnya masih lebih tinggi, tapi trennya membaik. Tren kita membaik. Jadi PR kita untuk kemiskinan ekstrim adalah bagaimana yang kondisinya ini. Nah, ada dua definisi. Yang miskin ekstrim ini dihilangkan, dia jadi miskin aja. Ya. Miskin ekstrim jadi miskin aja gitu. Artinya dari 320.000 ini jadi 325.000, itu udah nggak miskin ekstrim lagi. Ya. Kami juga menilainya begini, bahwa seorang Emil mau mengakui itu. Kadang pejabat publik berani loh menutupi itu. Ya, sebenarnya metodologi BPS ini kan baku ya, Ya. untuk menghitung kemiskinan, Ya. gitu. Jadi kita harusnya nggak mungkin lah ada ruang untuk kita mengabaikan itu. Tapi sekali lagi prinsipnya hari esok lebih baik dari hari ini. Oke. Yang kita lihat ini adalah trennya menurun, ya. Bahkan penurunan kemiskinan kita kemarin 313.000. Ya. Yang kedua terbanyak 190.000. Apakah itu prestasi Pemprov? Oh, itu Oke. prestasi bersama. Ya. Pusat, kabupaten kota, desa, dan masyarakatnya Ya. sendiri. Sahabatku si Kong dan Kopi, seorang Emil selalu begitu. Keberhasilan bersama, susah harus diri sendiri yang jalan. Masih lebih saya potong sebentar. Masyarakat kita kan lelah nih. Panjenengan dilantik 2019, 2020, 2021 dihajar habis-habisan dengan yang namanya COVID. Ya. Oke, kita hanya bisa diam di rumah. Kita bayangkan pedagang kecil kita, mereka tidak bisa jualan. Mereka lelah. Mereka harus bangun kembali. Bagaimana seorang Emil melihat ini? Ini situasi yang dihadapi seluruh dunia. Ya, Banyak yang kemudian berargumentasi negara ini lebih baik penanganannya, negara itu lebih baik gitu. Tetapi dalam perjalanannya negara yang mengunci pintunya rapat-rapat hari ini pun masih belum bebas hidupnya. Ya, betul. betul. Jadi ya kami tentu tidak sepenuhnya melihat ke belakang gitu ya, tapi bahwa kita melalui ini dengan relatif kita dapat berkahnya lah dari Allah ini berjalan. Tentunya kita sedih sekali karena kita kehilangan banyak sahabat, saudara mungkin ya dari COVID ini gitu. Dan dampak ekonominya juga, yaitu tadi pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat gitu ya. Ini adalah situasi yang memprihatinkan. Nah, cuman sekarang bagaimana ke depannya? Nah, ini tantangan terbesar kita adalah memang kalau biasanya setiap tahun lulusan SMA SMK kurang lebih 70% tuh akan cari kerja. Oke. Bukan kuliah, cari kerja. Langsung direkrek. Langsung. Sulit nyari kerja di tengah pandemi. Jangankan mereka nyari kerja, ya. Ekonomi kalau tumbuh aja itu pas-pasan untuk bisa memenuhi Betul. angkatan kerja baru. Iya. Apalagi kalau minus, yang ada malah kehilangan pekerjaan. Ya kan? Bukan yang belum dapat kerja, tapi yang punya kerjaan kehilangan pekerjaan karena minus kan. Untuk tumbuh kan butuh plus gitu. Nah, ini PR kita, nggak semua bisnis kemudian begitu ekonomi membaik langsung buka. Karena disrupsi kan. Kita lihat aja mall-mall masih banyak yang sepi, tutup. Iya. Karena mungkin sebelum COVID aja sebenarnya bisnis modelnya udah terkena disrupsi. Orang udah mulai jarang datang. Kalau mall itu cuma ngandelin jualan barang, nggak nyaman gitu ya. Itu orang mendingan beli online. Iya. Jadi tantangan kita untuk memulihkan ekonomi ini harus bisa memberikan satu iklim ya, keyakinan bahwa ekonomi akan membaik.
Yang kedua, kita memang harus mengantisipasi masih banyak tenaga kerja yang belum bisa semudah itu mendapatkan pekerjaan. Itulah makanya perlu ada program perlindungan dan pembekalan tenaga kerja. Kita tahu ada prakerja kan berjalan misalnya. Ya ini harapan kita, ini terus berlanjut. Kita juga menawarkan kepada pengelola prakerja nasional, karena sudah tidak ada pandemi, BLK kan juga bisa. Kita punya banyak fasilitas BLK. Iya. Tapi untuk menjalankan pelatihan kan butuh anggaran. Nah, masih ada sebenarnya di luar dari apa yang kita mampu anggarkan, masih ada kapasitas untuk bikin kelas-kelas tambahan. Monggo ini yang ditawarkan untuk peserta prakerja. Jadi mereka bisa belajar skill betulan, apakah ngelas, apa-apa gitu ya, yang kemudian bisa dipakai skillnya. Mas Emil, di luar mengatakan bahwa Jawa Timur cukup berprestasi di tengah persoalan COVID. Betapa tidak, gabah kering kita secara nasional bagus. Kemudian PAD kita justru 100% bagus. Hanya limit digit 0, sekian. Apa kuncinya? Sekarang gini, selalu ada yang mengatakan mazhabnya itu adalah longgarkan, yang satu mazhab kan perketat gitu ya. Mazhabnya perketat. Dan jumlah mereka ini seimbang. Artinya Apapun kebijakan yang kita ambil, salah satu pihak pasti ngamuk. korelasinya dengan COVID tadi loh, saya katakan. Betul. Kok bisa gabahnya naik? Kok bisa PAD-nya naik? Nah, pada saat terjadi COVID, tantangan terbesar kita salah satunya anggaran kita kena refocusing. Oke. Penerimaan kemungkinan dari dana transfer pusat berkurang. Berkurang pasti. Ya, pengeluaran kita di bidang kesehatan dan penanggulangan kemiskinan bertambah. Iya. Program-program lain terhambat. Nah, kita fokus kepada 3 hal. Yang pertama, kita fokus adalah kepada kesehatan. Bagaimana memastikan COVID terkendali. Karena kalau COVID-nya nggak terkendali, nggak usah disuruh, orang juga nggak berani keluar rumah. Betul kan? Boro-boro gitu. Boro-boro, iya. Iya. Nah, makanya awal-awal tahun 2020 pasca Lebaran itu, Pemprov, Bu Gubernur nekat bikin acara di hotel. Rapat kumpul gitu. Tujuannya apa? Supaya orang juga udah boleh, udah bisa gitu. Orang jadi ikut bikin. Yeah. Nah, karena apa? Ternyata perputaran di sektor pariwisata itu berdampak kepada pertanian, berdampak kepada industri. Jadi begitu wisata dibuka, pengrajin tempe coklat di Ngawi mulai bisa jualan. Yeah, efek dominonya. Iya, penjual sayur bisa jualan karena ternyata ordernya banyak dari catering ketimbang orang rumah. Yeah. Nah, inilah yang kita bangkitkan. Jadi tadi kesehatan nomor 1. Yeah. Nomor 2, ya bukan berurutan ya, yang juga tidak kalah penting adalah mengatasi kemiskinan tadi. Ya, mengatasi kemiskinan. Jadi bantuan sosial tahun 2020 1 juta keluarga kita beri tambahan bantuan sosial. Nah, yang ketiga pertanian. Kenapa? Karena pertanian ini sektor yang masih bisa menopang ekonomi masyarakat. Nggak ada jaga jarak di pertanian, orangnya dikit. Iya, bisa berjalan. Jadi dia sektor yang masih bisa berjalan lancar dan kebutuhan dasar kan. Orang pasti beli kebutuhan dasar. Jadi program yang berkaitan pertanian seperti kalau sudah mau musim tanam pastikan kesiapan pupuk dan lain-lain itu Ibu Gubernur sangat atensi. Sehingga pertanian kita alhamdulillah juga berjalan, dan salah satu program pemulihan ekonomi itu adalah KUR pertanian. Memberi kredit usaha rakyat untuk pertanian. Jadi nah, ini juga sama paradigmanya dengan desa tadi. Karena kita dorong pembangunan desa tadi untuk mengentaskan kemiskinan sama membangun pertanian. Makanya program pemulihan ekonomi kita juga selain tadi KUR itu ada, kita memberikan modal ke 100 desa wisata untuk mereka buka lagi kegiatan desa wisatanya gitu. Jadi inilah kira-kira beberapa hal yang kita lakukan, yang tentunya tidak hanya itu. Ya sekali lagi, kegigihan masyarakat, kompetensi, profesionalisme, dan dukungan dari semua lini pemerintahan, pusat maupun daerah, ini yang juga berkontribusi kepada capaian-capaian tadi. Ya, artinya memang kami menghargai itu, bahwa mengapresiasi bahwa di tengah kondisi yang seperti ini dalam perjalanan 3 tahun, Jawa Timur mampu swasembada pangan, kemudian ketahanan pangan, termasuk yang namanya gabah kering juga cukup bagus. Mas Emil adalah pemimpin milenial. Tidak adil kalau saya tidak menyampaikan hal-hal yang bersinggung di milenial. Karena kawan-kawan milenial sudah menitipkan pertanyaan ini kepada saya. Yang pertama, bahwa bagaimana ruang publik bagi milenial? Karena mereka sudah jenuh
mereka tidak mau kritik, mereka juga tidak persoalan otokritik. Tetapi milenial ini juga perlu disalurkan agar mereka tetap terkontrol, mereka positif. Bagaimana pendapat Mas Emil? Sebenarnya justru dalam konteks lain, ruang ekspresi milenial menjadi tidak terbatas hari ini karena media sosial. Iya. Luar biasa gitu. Jadi generasi mereka dengan kita, salah satu beda yang paling, ya saya walaupun dianggap milenial juga ya, tapi Harus milenial. generasi sebelumnya ini kita tuh dulu tuh konsumen informasi. Sekarang mereka menjadi produsen informasi. Itu sangat berbeda gitu. Beda. Dan mereka sudah terbiasa menyampaikan sesuatu yang publik akan tahu karena kan diposting. Beda dengan kalau dulu sebelum era media sosial ya kita berbicara kepada lawan bicara saja. Iya. Gitu. Dan mereka sudah familiar dengan konsep public expressing opinion publicly, mengekspresikan pendapat secara terbuka, itu udah terbiasa. Nah, tapi apa kemudian yang harus dilakukan? Apa tantangan bagi generasi milenial hari ini gitu? Tantangan terbesarnya adalah dunianya juga sedang berubah. Iya. Sebuah studi menunjukkan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, kesempatan anak milenial untuk bisa hidup semapan orang tuanya itu berkurang hari ini dibandingkan dulu. Karena yaitu dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga banyak sekali yang galau menghadapi perubahan itu gitu. Yang sukses-sukses banget, yang terpuruk banget. Jadi inilah kenapa generasi milenial ini sedang mencari bagaimana gitu. Dia lihat mungkin kakak sepupunya atau pamannya, tantenya, bulenya, budenya gitu ya, Pak D-nya, Pak L-nya. Lulus kuliah, IP-nya lumayan, nyari kerja bisa mapan. Hari ini nggak jaminan. Nah, ini artinya milenial kita kan maunya yang possible, bukan impossible kan? Ya, mereka tidak tidak mungkin dapat dikatakan mereka tidak imun itu terhadap ketakutan-ketakutan apa yang akan terjadi gitu loh. Iya. Makanya ya ini menjadi ironis ya gitu, bahwa kita melihat orang bekerja sebagai guru, orang bekerja mungkin di pekerjaan yang relatif membutuhkan intelektualitas yang cukup tinggi dengan bayaran yang mungkin ada yang dibayar 2 juta gitu ya, di Surabaya loh ini. Iya. Di Surabaya dibayar 2 juta, 2,5 diambil. Iya. Padahal kalau dia kerja pekerjaan buruh atau apa gitu yang mungkin tidak ada kaitannya dengan ijazah lah gitu ya. Iya. Itu sebenarnya UMR-nya mereka bisa di 4, sekian. Mengikuti Gitu. aturan dia. Tapi mereka nggak mungkin dong ngerjain itu. Betul. Gitu. Dibilang nggak mungkin saya. Tapi ini jadi ironis gitu kan. Artinya bahwa ada orang, ini sekawan saya Mas Erlangga pribadi menyebutnya precarious middle class. Precarious tuh kaum menengah yang hidup soro. Menengah secara intelektualitas tapi sengsara secara realita gitu. Itu fakta sudah. Dan fakta. Fakta. Tapi orang yang gelem rekoso di bawah gitu ya, kerja yang apa ya dilakoni karena dia nggak terbelenggu dengan status sosial dan ijazah, ya itu kadang-kadang malah lebih mbati ketimbang yang itu. Saya itu lifestyle mereka udah terlanjur tinggi. Iya. Udah terlanjur tinggi, tapi nggak bisa memenuhi itu. Rasa frustrasi ini terakumulasi luar biasa di kalangan generasi milenial. Ditambah lagi ya, mohon maaf ya, crazy rich itu kan nunjukin gila ya dunianya bisa begini dia gitu loh. Padahal itu banget nyari duit. tipu-tipu aja kan begitu ya? Ya saya nggak tahu yang mana yang tipu-tipu yang enggak. Saya juga cuman saya nggak ngomong mereka salah, cuma saya bilang bahwa apa yang mereka lakukan berdampak pada kegalauan anak muda, bukan jadi motivasi malah jadi galau. Iya gitu, karena 04. ya nggak, realitanya di dunia ini nggak mungkin semua orang jadi miliuner, nggak mungkin gitu. Kita berharap semua orang hidup mapan, hidup cukup gitu kan, hidup cukup, hidup mapan. Karena kan resources gitu, orang bisa sebesar itu ada 2, 1 inovasi dia luar biasa, atau 2 ya dia bisa ngelakuin apa yang orang lain lakuin. Contoh misalnya, saya bikin 20 toko gitu. Iya. Padahal kalau yang 19 toko itu punya orang lain kan kita bagi-bagi rezeki. Betul nggak? Iya. Nah, Okay. tapi ada lagi yang saya punya formula. Resep ini enak banget gitu. Iya. Nah, orang pakai resep itu bayar royalti bumbu Ya, aja, franchise tapi kan. semua juga dapat rezeki, saling berbagi. Nah,
inilah perdebatan mengenai kapitalisme yang udah lama sekali terus berlangsung gitu ya. Jadi kapitalisme yang seperti apa di Indonesia yang boleh? Makanya Indonesia kan bukan negara kapitalis sebenarnya. Mas Emil, ada hal yang juga Mas Emil harus pikirkan. Sebagai tokoh milenial, pemimpin milenial, generasi milenial kita menghadapi literasi bagaimana? Lah literasi, Ini fakta loh, ini literasi fakta. juga beda Iya. gitu. Dulu orang mau telaten baca artikel Mengakui ini ya, dari mengakui. Oke, awal oke. sampai selesai baru menyimpulkan. Iya. Lah saiki Langsung respon. apa woco caption langsung Respon. wah gitu. Mau beritanya hoax, Iya, kadang oke. potongan tar. Ya ini yang disebut kaum sumbu pendek. Nah, ini kita jangan jadi kaum sumbu pendek gitu. Kita mulai kehilangan kebiasaan untuk ya tadi membaca tajuk rencana di salah satu majalah kolom gitu ya, membaca secara telaten dari awal sampai akhir. Tapi mending sih, karena dulu mungkin anak-anak muda itu bahkan korannya nggak baca gitu. Sekarang dia baca sesuatu. Iya. Tetapi saking instannya itu banyak sekali dan apalagi ditambah dengan bias. Iya. Instan tambah bias, akhirnya jadi prejudice gitu loh. Iya. Jadi ya udah, pokoknya muncullah gitu. Kalau Makin nggak sempit dong. kadal gurun, Iya. ya kan, cebong loncat, Iya. ya semua dikaitkan dengan itu gitu. Dan ini menjalar kemana-mana gitu. Oke, Mas Emil. Kalau kita melihat bahwa milenial kita, sekali lagi milenial, karena saya yakin bahwa begitu melihat sosok Emil itu maka katakan this is pemimpin yang milenial. Akan tetapi karena kawan-kawan kita ini nggak mau milenial, praktis nggak mau, motivasi tidak. Ini faktanya bagaimana? Terus ini bagaimana? Contoh, mereka kan tidak mempersoalkan proses. Wis caranya ya opo, caranya bagaimana, how to sukses. Seperti Ya, itu kan? inilah sebabnya selalu generation clash ini ya, Iya. konflik generasi non milenial atau generasi senior itu dianggap oleh milenial lambat, monoton Iya. gitu ya. Artinya Padahal mereka butuh- bukan lambat Oke. sebenarnya, mereka tekun, mereka konsisten ya kan. Butuh lompatan loh mereka. Yang milenial ini dibilangnya bosenan, nggak sabaran, ya kan? Iya. Padahal sebenarnya kaitannya adalah kreatif dan gesit. Nah, cuman itu tadi, bagaimana kemudian sebenarnya ada perbedaan yang susah dilihat antara bosenan dengan kreatif, antara nggak sabaran dengan gesit, gitu ya? Iya. Gitu. Karena tentunya memutuskan secara hati-hati itu juga penting gitu. Nah, kayak contoh sekarang orang cepet-cepet bagaimana valuasi bisnisnya naik, Ya, oke. teng gitu ya, naik sampai jadi unicorn, dekakorn, nanti popcorn lah, naik pokoknya semua. Saya lebih senang bagaimana kita mengembangkan sesuatu secara konsisten gitu ya, nggak kemudian itu bukan berarti saya salut kepada mereka yang berhasil ke sana, tapi saya bukan hidup untuk ngurusi 10 orang saja yang kemudian akan sukses. Dia apa-apain juga udah sukses dari sana, yang pemerintah nggak usah ngapain, dia mah udah hebat. Tapi pemerintah harus mikirkan bagaimana nih pengusaha-pengusaha yang akan konsisten maju terus gitu. Nah, inilah makanya lucu juga kadang-kadang, oke pemerintah bagaimana Anda mencetak wirausaha? Ya pertanyaannya, kalau wirausaha ini udah bagus gitu, dia bakalan jadi PNS apa enggak? Kalau bisnis ya kan. Jadi jangan naik PNS, kita harus serahkan pada ahlinya. Jadi bagaimana pemerintah itu membangun ekosistemnya. Tapi bukan dari kita tipsnya. Ya misalnya ya sudah, kalau misalnya dia wirausaha makanan, fasilitasi kita memudahkan sertifikasi halalnya ya. Nah, ini. Sertifikasi halal kita dengan BPJPH nih, Bu Gubernur atensi betul. Ya itu kan, kalau self declare biayanya cuma 300.000, itu self declare. Tapi ya nggak bisa semua produk self declare gitu, harus ada metodologinya. Misalnya kalau singkong ini apa kira-kira yang bisa bikin ini? Oke, minyaknya gitu kan, halal nggak nih singkongnya kan? Ya, prosesnya tergantung kan? minyaknya, Ya. pakai minyak apa? Ya kan, pakai minyak curah nggak apa-apa. Iya Pak, tapi nggak ada harga 14.000. Nah itu PR kita nih. Saya lagi nanya juga karena di Bandung saya monitor. Jadi kita sama tim gitu. Tim itu kadang-kadang saya itu senang juga dengan media, termasuk mudah-mudahan Jatim News bisa terus Amin. berkembang. Oke.
Ya karena media itu menjadi mata dan telinga saya juga gitu untuk nge-cross check input dari tim gitu loh. Ternyata di Bandung ini Menteri Perindustrian sudah menyampaikan sudah mulai ada penyaluran. Bagaimana dengan Jawa Timur kan gitu. Ini saya masih nunggu jawaban. Mungkin habis podcast ini kita dapat jawaban. Tapi balik lagi, lah kalau minyaknya udah halal, ya singkong bisa nggak halal? Nggak tahu sih ilmunya menurut saya, tapi kan harusnya enggak kan singkongnya gitu kan. Ya udah ini halal gitu. Jadi tidak perlu lagi di labin satu-satu. Karena apa? Minyaknya sudah halal, singkong udah jelas halal. Ya sudah, ini self declare ini halal gitu. Ngomong halal haram, ngomong persoalan sertifikasi, Mas, ini mayoritas Muslim. Ya. Artinya yang di label halal dan haram itu yang datang dari luar. Ya kan begitu? Nah ini pandangan menarik ya. Iya. Artinya begini, bahwa nggak mungkin seorang Haji Norman masak sambal, ngapain harus di label halal? Dan berapa lama saya harus melabel ini? Saya harus membuat sambal, ya pastilah Mas, tangan saya dengan baca sholawatan begini kan ya, pasti halal. Yang harus di label halal haram ini kan yang di luar. Itu ada betulnya. Makanya sebenarnya kan yang belum bersertifikasi halal pun hari ini tidak dilarang dijual. Iya. Tapi begitu negara mengatakan sesuatu halal kan tidak bisa hanya karena person, tapi juga berdasarkan proses. Saya rasa pergeseran dari yang tadinya harus murni lab menjadi self declare itu perkembangan yang baik. Mungkin kedepannya akan lebih praktis lagi. Ya, artinya kalau ngomong praktis tadi, berarti pemerintah Provinsi Jawa Timur harus one gate system. Ketika produk masuk nih. Ya, kemudian mereka kan juga butuh kemas, butuh banyak hal. Tetapi mereka ini kan harusnya kan sudah nggak butuhkan waktu lama, Mas Emil. Artinya yang dari luar apa yang dari dalam? Yang dari dalam. Iya. Jadi semangatnya mempermudah bagi yang dari dalam. Jadi kalau produk itu serupa dan bisa ditelusuri semua ingredientnya, itu ya sudah dia kemudian. Nah, cuman yang repot mungkin restoran ya. Satu restoran mau dinyatakan halal, masakannya banyak kan gitu kan? Itu kalau ayam. Ayamnya motongnya halal enggak kan kita nggak tahu juga sebenarnya. Ya kan, ya mohon maaf gitu kadang-kadang. Makanya sebenarnya kan sudah ada RPH. Orang kalau motongnya di rumah potong hewan udah terjamin ke Juleha kan, juru sembelih halal. Nah, saya rasa ini pergerakan menuju ke sana. Bagaimana kita kemudian memfasilitasi proses sertifikasi halal. Tapi benar yang katanya Pak Haji Norman tadi. Makanya kita sampai hari ini tidak melarang yang tidak punya sertifikasi halal itu untuk juga berjualan. Tapi ada ranah-ranah formal di mana itu menjadi syarat dan mau nggak mau yang bisa mengakses harus punya sertifikasi. Kira-kira demikian. Tapi masih besar sekali potensi pasar yang memang sebelum punya sertifikasi pun sudah bisa jualan kita. Gitu. Nah inilah yang kemudian kita harapkan, tapi semakin kedepannya semakin gampang lah memperoleh sertifikasi halal, semakin sederhana. Ya, Mas Emil, singkong dan kopi ini sudah hampir 60 video. Luar biasa. Dalam 2,5 bulan. Dari situ narasumber kita banyak. Sebenarnya banyak catatan-catatan yang ingin saya sampaikan. Harapan saya diberi waktu untuk kita ngobrol lagi. Hari ini memang saya hanya kepingin mengungkap seorang Emil dengan musiknya, kan gitu. Seorang Emil dengan stylenya, hanya itu yang saya ingin ungkap. Kemudian seorang Emil dengan milenial. Karena memang desakan kawan-kawan milenial di bawah mengatakan saya, jangan dibawa kemana-mana Pak Haji Norman. Ada yang cari agama, Gus, jangan kemana-mana Gus. It's okay, saya katakan begitu. Saya akan tampilkan beliau memang apa adanya. Dan saya yakin memang beliau apa adanya, saya bilang begitu. Mas, dari catatan-catatan saya ketemu dengan beliau-beliau itu, dan saya merekod contoh tadi persoalan yang disampaikan, dan itu langsung Profesor Zuro ya, itu menyampaikan kepada saya betapa susahnya orang hanya membuat sambal. Kemudian MUI juga begitu. Betapa susahnya mereka harus mengkomunikasi. Bayangin persoalan halal ini sudah tahun 2002. Sampai saya katakan, kenapa tidak dilakukan surat edaran? Kenapa tidak disampaikan kepada para mubaligh kita ketika mereka bicara di sholat Jumat? Mereka butuh media, Mas Emil. Bagaimana? Ya, kita menyadari bahwa memang masyarakat hari ini kan perlu lebih tercerahkan. Kayak sekarang kita mulai masuk ke ranah kripto, binary option dan lain-lain ya, metode-metode seperti pinjol yang mana itu tuh sebenarnya halal atau haram gitu ya. Dan ini adalah banyak perkembangan. Nah, sebenarnya eksistensi dari
Komisi Fatwa ya, atau di NU Bahsul Masail, di Muhammadiyah Lembaga Tarjih ya kalau nggak salah. Ya, betul. Adalah bagi para ulama untuk mengambil strategic principle-nya tadi kan. Nah, execution di lapangan dengan ini dibuatlah satu kerangka sistem yang bisa konsisten dengan apa yang menjadi fatwa dari para ulama dan kiai. Nah, kita harus kemudian, jadi tadi bahwa apakah sekarang spiritnya misalnya menyederhanakan proses fikih, artinya bukan mengurangi porsi dari para ulama, tapi justru bagaimana mereka tetap memegangkan kata MUI. Fatwanya tetap di sini, betul. Fatwa haram halal tetap di sini. Bukan BPJBA bilang ini halal, tapi bahwa ini sesuai fatwa, gitu sebenarnya. Artinya terlepas daripada itu urusan Kemenak atau urusan MUI. Iya, nah komunikasinya kepada masyarakat ini memang perlu gitu. Jadi supaya masyarakat juga tidak kemudian terbawa ke dalam sebuah diskursus seakan-akan ini sesuatu yang diperdebatkan, biarkan itu menjadi ranah para tokoh agama yang paham gitu. Nah, dan tersosialisasikan pada saat sesuatu fatwa sudah keluar, tersampaikan dengan jernih. Karena kalau tidak tersampaikan dengan jernih, ini juga gampang dipelintir juga oleh pihak-pihak yang punya kepentingan yang tidak baik. Mas Emil, artinya kemarin pada saat saya ketemu dengan Ketua Majelis Fatwa itu mengatakan bahwa mereka kesulitan. Ibarat pertarungan speed gitu, mereka yang berada di smartphone itu, yang namanya persoalan haram tadi, ini sudah menggema di sini. Jadi kita buka handphone kita, promo mereka sudah masuk. Tetapi sementara fatwa MUI kita pelan sekali jalannya. Harapan daripada beliau kemarin juga peran daripada pemerintah provinsi dalam hal ini Kominfo untuk bisa menggandeng semua media di Jawa Timur. Ya, saya rasa sinergi dengan MUI semakin baik terjalin hari ini antara Pemprov dan Bu Gubernur baru saja groundbreaking sebuah kawasan perkantoran MUI yang akan disertai lab dan lain-lain. Ibu ingin menguatkan juga eksistensi MUI ini untuk kemudian bisa semakin berkiprah. Nah, mudah-mudahan tentunya aspek komunikasi publik, pemanfaatan jalur-jalur komunikasi yang lebih terbaru, kekinian ini bisa diakses juga oleh MUI untuk mendiseminasikan informasi-informasi yang penting, mengimbangi arus informasi yang justru kontraproduktif selama ini, tapi lebih gesit menggunakan kanal-kanal medsos dan digital. Ya, Mas Emil, waktu kita terbatas dan luar biasa. Sekali lagi, saya tegaskan hari istimewa buat saya untuk bertemu kembali dengan seorang sahabat muda yang selalu ingin saya kenang. Karena apa? Stylenya. Monggo, closing statement silakan. Siap, senang sekali bisa ada di jatimnews.id. Sebenarnya sudah dari lama ya. Makanya saya bilang, harus bisa karena Pak Haji Norman ini kawan lama saya. Terus begitu dia menyampaikan ada podcast, kami senang sekali mendukung tapi saya baru tahu sih jenengan berbakat menjadi host. Politisi. Baru tahu saya. Saya kira cuma jago di bidang politik aja, tapi ternyata menjadi host itu juga sangat Jadi bukan saudara-saudara begitu kan ya? Beliau kalau di lapangan wah luar biasa ininya menggelorakan semangatnya. Tapi juga saya optimis bahwa podcast Singkong dan Kopi ini maupun Jatim News ID secara keseluruhan akan berkomitmen mewujudkan informasi yang mencerdaskan. Jangan terpaku hanya berapa views, tapi kualitas dari views itu penting. Artinya ada perubahan-perubahan yang mendasar, yang positif yang dihasilkan dari konten-konten ini. Tolong jangan pernah berhenti berkarya, memproduksi konten-konten yang berkualitas, termasuk generasi milenial. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita ngoyo tanpa inovasi. Mungkin ada beberapa pembenahan yang akan buat karya kita lebih menarik untuk ditonton, modifikasi, tetapi jangan kemudian kita kehilangan kepercayaan diri untuk memunculkan karya-karya yang positif. Oke, sahabatku Singkong dan Kopi, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya di Singkong dan Kopi hari ini. Terima kasih juga Mas Emil. Yang paling jelas hari ini ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Kesimpulan yang pertama mengatakan musik mampu membuat kita semakin romantis. Musik mampu membuat kita semakin humble, dan musik bisa mengatur ritme kita, menjustifikasi, menghukum orang dengan cara yang lebih lembut sesuai dengan lantunan nada, kan begitu. Dan yang paling penting, sekali lagi, memang cocok. Sahabat saya ini seorang pemimpin milenial,
dan lebih cocok lagi nanti kalau kita akan terus-menerus bicara milenial di Singkong dan Kopi. Terima Sukses, kasih Mas Amir. Haji Norman Jati. Wallahul muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong dan Kopinya begini Mas.